Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Nurdiana dengan NIM 2306005110147. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang MySQL replication pada Debian server. Nah, di sini nanti kita akan ini replication master. Master di sini nanti kita menggunakan XAMPP Linux. Di sini ada Debian 1 dengan IP 192.168.56.3 menggunakan OS Debian Server, dan juga ada Debian 2 yaitu dengan IP 192.168.56.4 dengan menggunakan OS Debian Server juga. Nah, pada Debian 1 ini nanti kita bisa create database. Nah, ini ya. Di sini saya sudah mengakses menggunakan SQLiok. Tapi sebelum bisa seperti ini, itu nanti kita buat usernya terlebih dahulu. Nah, ini saya membuat user. Ini di ini saya juga membuka di dua IP ya, 53 dan 56.4. Ini saya sudah membuat user. Kita membuat jadi nanti sebelum reboot itu kita membuat user dulu. Di user akun ini nanti kita add user akun, terus kita membuat user akun yang baru. Nah, ini hostname-nya dengan nama Nirma, username-nya dengan nama Nirma, hostname-nya dengan nama ini ya, persen. Itu terus global privilege itu all privilege. Jadi biar bisa diremote di SQL Loop-nya. Oke, ini di 56.3, di 56.4 saya juga sudah membuat usernya. Dan di sini ini ada Debian 12 yang 1, 12, 2. Kemudian di sini kita akan create database replika. Ya. Oke, kita create database replika. Ya, ini kita klik kanan. Kita klik kanan, kemudian kita pilih execute query ini. Atau nanti kalian bisa menekan tombol ini. Ya, execute query. Kemudian kita refresh. Nah, ini ya, udah muncul. Nah, ini ya, database replika DB-nya sudah ada. Ini kita cek. Nah, tapi belum ada tabelnya. Sekarang kita akan menambahkan tabelnya. Ini kita masuk dulu.
Kemudian ini kita create tabel data. Ini ya kita coba refresh. Nah, ini dia sudah ada tabel data. Nah, sekarang kita akan coba untuk insert. Ya, oke, kita coba untuk refresh. Setelah kita refresh, kita cek. Nah, ini ada ya, sudah ada datanya. Kemudian kita akan mengekspor database replika. Ini replika DB itu kita ekspor ke ini kan di 56.3. Nanti kita ekspor di 56.4. Nah, jadi di SQLiuk ini kelebihannya kita bisa copy paste database atau data itu ke line host. Nah, sekarang kita beralih ke 56.4. Di sini kita refresh dulu ya. Nah, ini belum ada replika DB. Sekarang eh, kita buat database-nya dulu. Dan kita refresh. Nah, ini sudah ada ya. Dan sekarang kita akan copy eh, data dari 56.3 ke 56.4. Jadi eh, di replikatif ini kita klik kanan, ini ada kita pilih copy database to different host atau database. Nah, ini pastikan pada tabel ini datanya tercentang di sini karena kita di sini mau mengcopy tabelnya. Di sini kita arahkan ke 56.4 database-nya replika DB ya. Nah, di sini ada struktur dan sama datanya. Oke, kita copy. Nah, ini udah selesai. Kita done. Kita sekarang masuk di 56.4. Coba sekarang kita refresh. Kita cek. Nah, ya sudah ada tabel data dan juga sudah ada isinya juga. Nah, di sini kelebihan dari SQLiuk tadi yaitu ya, kita bisa mengcopy data ke line host.
Dan sekarang kita sudah mempunyai tabel data ini ya. Jadi di 54 ini sudah ada replika database dan sudah ada tabel data. Begitupun di 56.3 ini juga sudah ada database replika dan juga sudah ada tabel data. Kemudian ini ya, sekarang kita akan setting, kita masuk ke di ini Debian 1 dan yang ini Debian 2. Nah, ini ya, kita konfigurasi MySQL di Debian 1. Ini Debian 1 ya. Pakai kanan. Oke, kita enter. Ini ya. Kita cari server ID. Nah, ini ada server ID. Ini kita komen saja. Kita komen saja. Kemudian ini kita copy di bawahnya. Ini kita copy di sini. Oke, kemudian kita simpan ya. Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk exit. Nah, kemudian kita restart. Terlebih dahulu itu nanti. Hmm. Kemudian kita akan membuat seperti ini ya. Create user, nanti kita copy di SQL Yoke yang 56.3.
Kita ke SQL yuk. Nih, lihat stat. Oke. Ini ya kita X. Oke, ini kita cek terus kita cek lagi pemuda. Kita cek ini ya. Kita refresh lagi, kita cek. Nah, ini sudah ada replika ya. Bagus. Sekarang kita execute yang baris kedua. Kemudian kita execute juga yang baris ketiga. Oke, kita refresh. Kemudian kita cek status ya. Kita cek status di Debian 1 dan nanti kita akan mencatat outputnya. Ini kita langsung master status. Ya, kita akan catat file yang di bawahnya, position ini. Di sini. Kemudian ini. Oke, ini ya sudah kita catat. Sekarang kita akan create user di 56.4. Nah, ini kita eh,
Kita konfigurasi MySQL-nya terlebih dahulu. Debian 2. Ini ya. Ini. Oke. Kemudian ini kita copy. Ini sudah ya, ini ID 2. Tadi kalau di Debian 1 tadi ID-nya 1. Oke, kita simpan Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk exit. Kemudian kita akan restart ya, tunggu terlebih dahulu. Ini kita tunggu. Sekarang kita akan sambil nunggu, kita akan aktifkan replikasi Slave di 56.4 dengan query ini. Ini ya udah selesai. Ini kita execute query, kemudian kita refresh. Oke. Udah. Oke. Kita refresh lagi, kita cek. Dan ya sudah ada replika. Kita close. Eh, jadi eh, ini master ke master ya. Jadi sekarang kita exit yang selanjutnya. Nah, ini sekarang kita cek statusnya. Nah, ini kita catat outputnya seperti tadi. Kita copy di sini saja. Ini ya. Dan sekarang kita baru akan mengaktifkan replikasi slave-nya dengan ini ya. Kita akan mengaktifkan replikasi slave-nya dengan query ini. Oke, kita salin terlebih
dahulu. Nah, ini untuk master log filenya. Ini kita pakai punya Debian satu ya. Ini master ke master. Ini jadi master ke master. Ini usernya ada replika, kemudian passwordnya ini ada replika. Pas kemudian log filenya ini tadi kita catat. Sekarang kita copy ke Debian 2. Ini ya, SQL. Dan di sini. Itu pun dengan lognya. Dan seperti ini ya. Sekarang kita akan execute ini ya. Nah, ini kemudian sekarang kita akan start save. Ini kita start save. Kemudian kita akan mengecek status save. Nah, ini ya. Nah, pastikan slave IO running dan slave SQL running ini yes ya. Baik, sekarang kita cek di PHP MyAdmin yang 56.4 di replication. So, master status, si slave status table. Nah, ini ya, slave IO running dan slave SQL running ini kita pastikan statusnya yes. Kemudian kita show master status. Nah, ini kalau di PHP MyAdmin 56.4 seperti ini. Kalau di PHP MyAdmin 56.3 ini masih seperti ini ya. Dia masih master. Jadi di sini tuh masih masternya aja. Jadi di 56.4 ini itu di 56.3 ini masternya 56.4 yang tadi kita sudah aktifkan slave-nya dan pastikan pokoknya di sini itu slave IO running dan SQL running-nya itu udah statusnya udah yes. Dan semisal nanti gak bisa atau ada errornya nanti kita bisa baca errornya itu apa. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan save-nya juga pada Debian 1. Dan copy juga di Debian 1.
Nah, ini kita log filenya sama log busnya ini kita pakai yang punya 56.4. Iya, log busnya juga kita pakai yang 56.4. Ini kita sekarang kita s- start slide. Jadi, kemudian kita show slide status, kita cek status slide-nya, kita execute. Nah, ini ya, pastikan slide IO-nya ya tadi ternyata kita ada kesalahan di sini, kita masihnya pakai 56.3 padahal seharusnya 56.4. eh Sekarang kita tekan slide lagi, ini tadi sudah tak reset, tak copy ini. Iya, copy lokusnya juga. Kita coba running. Oke, sekarang kita selesai. Kita show status. Ya, kita cek. Nah, ini ya, sekarang udah benar. Slave IO ini dan Slave SQL ini running. Sekarang kita coba lihat di sini juga. Nah, ini ya, si Slave status tabel. Nah, ini Slave IO running dan SQL runningnya sudah yes. Kita cek di show master status ini juga sudah ada. Jadi ini ya, untuk kita lihat di master ROS-nya 56.4 ini. Kalau di 56.4 di sini, self master host-nya itu 56.3. Ya. Jadi self master host-nya di 56.4 ini dia 56.3. Kalau di 56.3 ini dia master host-nya 56.4. Oke, kita kembali ke SQL Log. Sekarang kita akan coba insert beberapa data di Debian 1.
Ya, kita coba insert di Debian satu. Ini di tabel data ya. Data ini kita insert, kita execute. Hmm, kita use terlebih dahulu. Use. Itu ini ya. Sekarang kita insert. Ya, kita cek ya. Dapur data. Kita refresh. Nah, ini sudah keluar. Kita lihat di 56.4. Ini dia masih 3 ya. Coba kita refresh. Nah, ini juga yang jadi insert yang kita insert di 56.3 tadi, dia juga otomatis insert di 56.4. Jadi dia itu ketika kita insert di salah satunya, nanti dia akan mereplikasikan datanya. Jadi contoh tadi kita insert di 56.3, dia akan mereplikasi datanya ke 56.4 ini di Debian 2. Kemudian kita coba insert di Debian 2-nya. Kita salin, kita use terlebih dahulu. Sekarang kita coba insert. Kita cek, kita refresh. Nah, ini ya, dia sudah, ketika kita refresh, dia sudah insert 4844 ini. Sekarang kita cek di 56.3 ini, dia masih ada 2 data. Ketika kita refresh, nah, dia juga akan, jadi dia itu replikasi, kan tadi kita insert di 56.4, datanya itu juga direplikasi ke 56.3. Sekarang kita coba akan membuat tabel data di salah satunya. Kita buat tabel data di 56.4 saja. Nih, tabel, create tabel. Ini kita membuat tabel mahasiswa. Ini karakter setnya kita pilih DF8. Nih ya. Oke. Namanya di sini udah. Nah, udah NIM terlebih dahulu ya. NIM, tipe datanya jar, like-nya 10, kemudian nama, ini daftar jar, like-nya 50 ya. Ini kita primary key, kita centang, kemudian kita save. Yes. Ya, ini ya. Ya, sudah ada tabel mahasiswa.
Hmm, ya, mahasiswa kita PPDB, ya, mahasiswa coba kita inputkan mat NIM-nya 111 ini mat ini terus. Nah, ini ya. Sekarang kita buka di 56.3 ini. Kita coba refresh. Kita buka database replika DB. Nah, ini jadi tadi kita menginsert, kita buat tabel di 56.4. Dia juga replikasi tabel ke 56.3. Ini kita lihat ada tabel mahasiswa. Ini isinya juga tadi yang kita insert ya, NIM-nya 111, namanya Rahmat. Nah, sekarang kita coba buat tabel di 56.3. Jadi tabel dosen. Karakter setnya pakai yang UTF-8. Kemudian kolomnya di sini ada eh, ini UTF. Kolomnya ada ID dosen. Kita pilih dia aja. Ini di sini 12. Harus ada nama dosen. Ini varchar. Varchar 50. Ini primary key-nya kita centang. Namanya juga. Oke, kita simpan. Nah, ini ya. Sudah ada 3 tabel. Kita lihat di data dosen. Nah, ini. Kita coba insert ID dosennya. SDE. Nama dosennya semisal Pak Budi. Dan ya, kita refresh. Oke, nah ini ya, sudah ada. Kita lihat di 56.4, di sini masih ada 2 tabel, yaitu tabel data dan mahasiswa. Sekarang coba kita refresh. Nah ini ya, dia sudah ada 3 tabel, yaitu ada tabel data, dosen, dan mahasiswa. Tabel dosen yakni yang kita buat di 56.3 tadi. Jadi dia replikasi tabel juga ke 56.4. Nah, pada data sekarang kita coba hapus pada 56.4 di data ya. Kita hapus yang ID-nya 3. Ini kita delete. Yes. Ini sekarang di 56.3 kita lihat. Nah, ini ya. Dia juga sudah tidak ada dengan ID 3. Sekarang kita coba hapus dari 56.3 yang ID 4. Nah, ini dia juga sudah tidak ada ID 4. Masih ada, kita refresh. Ini dihilang ya. Jadi ketika kita menghapus dari salah satunya,
entah dari 56.4 ataupun 56.3, nanti dia akan kehapus dari dua-duanya. Nah, sekarang kita coba ganti di 56.4. Ini kita ubah jadi 666. Oke, dan plus. Nah, ini kita cek di 56.3, ini masih 4844, kita refresh. Nah, ini dia juga sudah berubah jadi 666. Nah, sekarang coba kita ubah dari 56.3 jadi 777. Kita refresh, yes. Bila kita lihat di 56.4. Ini masih 66, kita coba refresh. Nah, ini sudah berubah jadi 77. Jadi ini yang dinamakan replikasi database. Baik, mungkin seperti itu saja video saya kali ini tentang replikasi MySQL atau replikasi database. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.